Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B dengan anggota Muhammad Akis Abdurrahman dengan NIM 202012012061 dan saya sendiri Ahmad Nurhoyum dengan NIM 2020121064. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi proses manufaktur plastik dengan tema proses ekstrusi. Sebelumnya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurhoyum dengan NIM 2020121064 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian proses ekstrusi. Proses ekstrusi adalah proses untuk membuat benda dengan penampang tetap. Keuntungan dari proses ekstrusi adalah bisa membuat benda dengan penampang yang rumit, bisa memproses bahan yang rapuh karena pada proses ekstrusi hanya bekerja tegangan tekan, sedangkan tegangan tarik tidak ada sama sekali. Proses ekstrusi dilaksanakan dengan penekanan material ke dalam suatu rongga tertutup melalui suatu die, baik dengan cara pres mekanik maupun hidrolik. Tipe proses ekstrusi. Yang pertama, direct or forward extrusion. Bilet ditempatkan dalam suatu chamber dan ditekan langsung melalui die terbuka dengan ram penekan. Indirect extrusion. Proses ini, bilet ditekan oleh die yang bergerak berlawanan dengan arah output produk. Selanjutnya, lateral or set extrusion. Proses ini diberikan penekanan pada bilet dengan output produk ke arah samping dan digunakan untuk melepas kawat dan kabel plastik. Hydrostatic extrusion. Proses ini, material bilet dengan diameter lebih kecil dari ruang chamber, di mana ruang chamber diisikan suatu fluida yang akan meneruskan penekanan yang lebih merata dari suatu ram penekan. Yang terakhir, impact extrusion. Proses ini memerlukan material blank diberikan penekanan secara cepat oleh paks pada die. Ekstrusi plastik. Ekstrusi plastik adalah proses produksi bervolume tinggi di mana plastik mentah dilelehkan dan dibentuk menjadi profil kontinu. Ekstrusi menghasilkan barang-barang seperti pipa atau tabung, weather stripping, pagar dek, bingkai jendela, film dan terpal plastik, pelapis termoplastik, dan isolasi kawat. Proses ini dimulai dengan memberi makan bahan plastik dari hopper ke dalam barrel extruder. Bahan ini secara bertahap dilelehkan oleh energi mekanik yang dihasilkan oleh skru berputar dan oleh pemanas diatur oleh sepanjang laras. Polimer cair kemudian dipaksa menjadi die atau cetakan yang membentuk polimer menjadi bentuk yang mengeras selama pendinginan. Mesin dan perlengkapan ekstrusi plastik. Yang pertama, dibutuhkan beberapa mesin dan perlengkapan yang tepat untuk menjalankan proses ekstrusi plastik. Mesin yang paling utama dibutuhkan adalah mesin ekstrusi plastik atau mesin extruder. Perangkat ini merupakan mesin sederhana yang memfasilitasi proses ekstrusi dari awal hingga akhir. Komponen terpenting kedua adalah bahan termoplastik mentah yang akan diolah. Kebanyakan proses ekstrusi mengandalkan plastik resin atau biji plastik padat untuk memudahkan pemuatan dan mempersingkat waktu leleh. Komponen terakhir yang dibutuhkan ialah die atau cetakan. Die berfungsi sebagai pencetak plastik. Die memungkinkan aliran plastik cair yang merata. Die biasanya dibuat khusus sesuai dengan bentuk produk akhir yang diinginkan. Bahan umum plastik. Yang pertama, high impact polystyrene. Sesuai dengan namanya, high impact polystyrene adalah polimer yang tersusun atas monomer styrena. Polystyrena bersifat rapuh dan kenyal. Polystyrena digunakan untuk pembungkus atau isolasi kemasan gelas minuman dan makanan ringan, serta mempunyai daya tahan dan penyerapan terhadap benturan yang lebih baik daripada polystyrene biasa.
High impact polystyrene merupakan jenis termoplastik, yang artinya merupakan plastik yang dapat didaur ulang melalui proses pemanasan yang berulang. Yang kedua, polipropilena atau polipropena. Polipropilena adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Di antaranya pengemasan, tekstil, alat tulis, berbagai tipe wadah terpakaikan ulang, serta bagian plastik, perlengkapan laboratorium, pengeras suara, komponen otomotif, dan uang kertas polimer. Polimer adisi yang terbuat dari propilena monomer, permukaannya tidak rata, serta memiliki sifat resisten yang tidak biasa terhadap kebanyakan pelarut kimia basah dan asam. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Akyas. Kepada saudara Akyas, tempat dan waktunya dipersilahkan. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Akyas Abdurrahman, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020 dengan NIM 2020 012 061. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Ahmad yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Melanjutkan, polietilena. Polietilena adalah polimer yang tersusun atas monomer etena. Memiliki sifat dapat melunak terkena panas, namun tidak sekuat polipropilena. Polietilena biasa digunakan untuk film, tas plastik, dan botol plastik. Sifat mekanis dari polietilena tergantung dari tipe percabangan, struktur kristal, kepadatan percabangan, serta berat molekulnya. Yang keempat, akrylonitril butadiene styrene. Akrylonitril butadiene styrene atau ABS adalah polimer organik pembentuk salah satu jenis plastik. Bahan ini bersifat termoplastik, yang artinya plastik jenis ini dapat didaur melalui proses pemanasan yang berulang. Dikenal dengan ketahanannya terhadap benturan dan harganya yang relatif murah. Selain itu, plastik jenis ABS digunakan sebagai bahan dasar dari beberapa produk plastik di bidang manufaktur. Yang kelima, polyvinyl chloride atau PVC. PVC adalah polimer yang tersusun atas monomer vinyl klorida. PVC bersifat lebih tahan api dan lebih kuat daripada polietilena. PVC digunakan sebagai bahan pembungkus kabel, piringan hitam, pipa, tongkat, dan pelapis lantai. PVC tahan secara kimia dan biologi. Inilah yang membuatnya menjadi plastik yang dipilih sebagai bahan pembuat pipa pembuangan dalam rumah tangga serta pipa lainnya, di mana pipa logam dibatasi dengan adanya korosi. Selanjutnya, dasar-dasar proses dalam ekstrusi plastik. Yang pertama, proses ekstrusi plastik dimulai dengan menambahkan resin ke dalam hopper extruder. Penambahan aditif tertentu seperti inhibitor UV, antioksidan, atau pewarna juga dilakukan pada tahap ini. Setelah plastik dan aditif masuk ke dalam hopper, resin akan dialirkan ke dalam barel extruder melalui rongga hopper. Di dalam barel tersebut terdapat skru panjang berputar yang memasukkan resin mengarah menuju die. Yang kedua, proses pelelehan resin berjalan seiring dengan bergeraknya plastik di dalam barel. Bergantung pada jenis termoplastik, suhu barel dapat berkisar antara 200 hingga 700 derajat Celcius. Sebagian besar ekstruder memiliki barel yang secara bertahap meningkatkan panas sampai titik tertingginya di bagian tengah barel, atau barrier zone. Lalu suhu menurun kembali seiring plastik mendekati feed pipe. Teknik tersebut diberlakukan guna memungkinkan peleburan bertahap dan meminimalkan kemungkinan degradasi plastik. Tiga, setelah plastik cair mencapai ujung barel, plastik diarahkan untuk dimasukkan ke dalam feed pipe yang mengarah ke die.
plastik juga akan melewati saringan yang diperkuat oleh pelat pemutus, yang berfungsi untuk menghilangkan kontaminan yang mungkin didapati pada plastik cair. Setelah sampai di feed pipe, plastik cair dimasukkan ke dalam rongga cetakan, sampai mendingin dan mengeras. Yang terakhir, mempertahankan tingkat suhu dan kecepatan leleh resin yang benar merupakan faktor penting yang harus diperhatikan saat menjalankan proses ekstrusi plastik. Temperatur yang optimal menghasilkan fluiditas plastik yang merata dan meminimalkan kemungkinan stres dan lengkungan pada produk akhir. Maka dari itu, pemanas yang digunakan harus dipantau, diturunkan, dinaikkan, atau dimatikan untuk mempertahankan panas yang konstan di dalam extruder. Berikut adalah video cara kerja proses ekstrusi. Extrusion processes use the same plastic melting operation as injection molding, but there is no mold, and the resin compressing screw rotates constantly, and product is created continuously. Extrusion uses a die, a hollow form that molten plastic is pushed through to create its specific shape and thickness. A water bath or spray chamber then cool the extruded shape and often provide pressure and/or vacuum controls to properly size the product as it passes through. Belts or cleated pullers apply smooth tension on the product and keep it moving in pace with the extruder. A cutter or saw create the final product length, or a winder creates spools of the final product. Masuk ke keuntungan dan kekurangan ekstrusi. Yang pertama, keuntungan ekstrusi adalah 1. Metode ekstrusi plastik saat ini sering digunakan dalam industri manufaktur plastik karena cenderung mudah digunakan. Teknik percetakan plastik ini merupakan pilihan yang tepat untuk aplikasi yang membutuhkan produk akhir dengan luas penampang yang konstan.
2. Biaya rendah dan production rate yang tinggi juga menjadikannya sebagai pilihan mode manufaktur yang populer untuk produk seperti perpipaan, terpal plastik, dan lain sebagainya. 3. Fleksibilitas desain dari produk plastik yang dapat dihasilkan dengan metode ekstrusi plastik. Sedangkan kekurangan ekstrusi plastik adalah 1. Pada saat ram ditekan akan terjadi gesekan antara logam kerja dengan dinding kontainer, sehingga gaya yang dibutuhkan sangat besar. 2. Bila ekstrusi dilakukan dalam operasi pengerjaan panas, gesekan bertambah besar akibat terbentuknya oksida pada bilet. 3. Ekstrusi hanya memproduksi penampang dengan model variasi yang terbatas. Sekian presentasi materi proses manufaktur plastik dengan tema proses ekstrusi dari kelompok 1 kelas B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.